Baik, saat ini kita masuk dalam materi pengantar kepemimpinan dalam kebidanan. Bidan di sini sebagai seorang pemimpin. Apa yang harus dilakukan? Nih, harus pertama, satu, berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Jadi berperan serta, makanya jangan kaget kalau seandainya kita, kok kenapa ya bidan belajar tentang kepemimpinan? Mengapa kami harus belajar tentang pengembangan kebijakan kesehatan, evaluasi bagaimana? Nah, itu. Karena berperan serta. Gitu. Terus kemudian melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan dalam praktek kebidanan di masyarakat. Ini sebagai leader ya, sebagai pemimpin yang membawahi satu masyarakat atau komunitas dengan ranahnya, maksudnya dalam hal ini bidan yang sesuai dengan kompetensinya ya, yaitu memberikan pelayanan atau praktek pelayanan kebidanan kepada masyarakat. Terus juga mengumpulkan, menganalisis menggunakan data serta mengimplementasikan upaya perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Nah, di sini bidan sebagai pemimpin harus mampu melakukan pengumpulan analisis penggunaan data, sehingga nanti Anda akan dikenalkan dengan mata kuliah seperti metodologi penelitian yang terkait dengan data-data seperti itu. Ya, jadi karena memang salah satu tugasnya melakukan analisis data serta mengimplementasikan. Nah, ini bagaimana dari data yang ada, analisis yang ada, kesimpulan yang ada, yuk kita implementasikan. Perencanaannya seperti apa? Nah, ini kan seperti manajer ya, merencanakan bagaimana stunting di daerah ini, di daerah bahwa binaan saya ini dapat turun pada tahun depan. Ada perencanaan, berarti screening mulai dari prakonsepsi, terus kemudian pemantauan ibu hamil dengan cara kalau nggak datang ditemui, nggak datang ANC maksudnya, terus ditemui dipantau dan lain sebagainya. Itu kan berarti perencanaan. Nah, kemudian ini mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara proaktif dan perspektif luas dan kritis. Nah, ini seperti ini ya, penanganan masalah-masalah yang di masyarakat. Itu kan mulai dari identifikasi, terus kemudian perencanaan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menginisiasi dan berpartisipasi dalam proses perubahan dan pembaharuan praktek kebidanan. Nah, ini juga istilahnya siapa yang akan menjadi think tank atau orang-orang pemikir dalam kebidanan, ya kita gitu, karena ini ada inisiasi dan berpartisipasi dalam perubahan karena berdasarkan evidence base, kemudian lebih cocoknya melakukan hal ini dan sebagainya. Nah, itu adalah usul-usul atau analisis dari seorang bidan untuk melakukan atau mengusulkan perubahan praktek kebidanan. Tapi berdasarkan ada dasarnya ya perubahan itu. Kemudian ini keberadaan bidan dalam pelayanan kebidanan, banyak harapan pada bidan. Itu para pelanggan internal dan eksternal menginginkan bidan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Para pelanggan itu seperti ini yang klien-klien kita. Klien kita siapa ya? Seperti ranah yang kita layani, mulai dari prakonsepsi sampai dengan menopause. Terus kemudian selain keterampilan dan pengetahuan, diperlukan kematangan pribadi bidan. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi ada saya masih ingat dosen saya menyampaikan bahwa di sini kalian itu dikarbit. Nah, itu dikarbit itu biasanya kalau ada mangga yang masih mentah gitu ya, masih hijau, masih muda,
terus dipaksa dia jadi matang dengan cara dikarbit, dimasukkan ke dalam karung, terus dikasih cairan gas kimia gitu, sehingga akhirnya dia jadi dipaksa matang gitu. Nah, di sini sama dengan pendidikan S1 kebidanan, bahwa di sini Anda benar-benar digodok supaya matang dalam kepribadian. Terus kemudian kenapa ini ada kematangan kepribadian seorang bidan dalam memberikan pelayanan? Karena bidan juga menjadi tokoh masyarakat dan panutan. Ini tokoh masyarakat ini istilahnya bidan salah satu yang dihormati dalam masyarakat ya, sehingga posisi bidan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena nanti kalau seandainya ada acara penilaian kesehatan kader, mesti bidan salah satu jadi tokoh masyarakat dan jadi panutan. Ini tidak mudah ya menjadi seorang panutan, karena pasti akan dicontoh. Kalau contoh itu pasti akan dinilai, dan tentunya namanya contoh nggak mungkin di bawah, pasti akan di atas dan akan kelihatan, daun bidanya aja nggak rapi, daun bidanya aja tidak suka menjaga kebersihan, bidanya saja jorok. Nah itu kan jadi nggak enak ya. Jadi dari sini kita semua belajar untuk mematangkan kepribadian, tidak childish, tidak kanak-kanakan itu, dan mendidik diri sendiri, karena diri kita seorang bidan ini menjadi panutan ya. Gitu. Kemudian bidan harus menjalankan tugas dengan tanggung jawab moral, karena pelayanan yang diberikan menyangkut apa? Satu, kehidupan ibu dan anak, kehidupan hidup matinya gitu. Jadi kalau kok bisa Bu sampai kita harus menghandle ibu hidup dan matinya ibu lah. Contohnya seperti ibu hamil ya. Ibu hamil ini jelas dia sungsang. Jadi harusnya kepala kan ada di bawah, siap di jalan lahir. Ini enggak, kepalanya di atas. Terus kemudian ibunya punya bawaan penyakit jantung gitu. Harusnya kan berarti ya udah itu patologis, kita rujuk saja. Tapi enggak di ini, enggak, saya sanggup bisa ini lahir dengan saya pasti selamat gitu. Nah itu kan ya nek selamat nih, kalau seandainya terjadi sesuatu akhirnya ibunya meninggal, anaknya meninggal, nah kan berarti memang tugas bidan ini menyangkut hidup mati ibu dan anak ya. Terus kemudian pencapaian kesejahteraan ibu dan anak dan keluarga. Jadi kesejahteraan apanya Bu yang sejahtera? Contohnya ibu dalam kondisi hamilnya bagus, terus kemudian bayinya dalam kondisi lahir itu sehat, tetapi pada saat pertolongan pertamanya itu waktu bayi lahir, sehat itu dalam arti aterem ya, jadi jantungnya bagus, kemudian usianya janin juga cukup gitu, aterem. Nah ini karena mungkin pada saat lahir terjadi asfiksia, terus tidak cakap menolong bagaimana menghandle bayi baru lahir, tata laksana asfiksianya tidak bisa, alatnya tidak ada. Nah ini kan akan berdampak pada kesejahteraan atau kehidupan si anak itu selanjutnya. Nah itu makanya kita harus berhati-hati. Bidan diminta untuk bisa atau harus kompeten. Nah ini sehingga di sini saatnya kita semuanya belajar dan belajar untuk membaca dan membaca, memahami dan terus memahami. Terus kemudian di ujungnya nanti akan ada penurunan angka kematian ibu dan anak. Harapannya demikian, harapannya ada penurunan kematian ibu dan anak. Karena ibu melahirkan sebagian besar kepada bidan gitu. Nah makanya bidan diminta untuk kompeten, untuk mengasah diri supaya bisa jadi kompeten, dimulai dari saat ini kita belajar ini gitu. Selanjutnya ini pengembangan kematangan bidan. Ini yang pertama,
ini ya, memahami standar profesi kebidanan. Bagaimana bisa memahami ya? Tentunya harus membaca, memahami, mengerti, mendiskusikan gitu. Nah ini harus paham ya tentang profesi kebidanan. Apa sih yang boleh, apa sih yang tidak boleh gitu. Apa kewenangan bidan? Oh ini sudah bukan kewenangannya ya sudah gitu. Nah, ini juga harus dipahami. Kemudian seorang bidan juga diminta untuk teliti dalam segala hal ya. Maksudnya jangan kok teledor. Contohnya dalam melakukan desinfeksi. Nah itu ketelitian dalam pembuangan sampah desinfektan gitu ya. Jadi habis melakukan injeksi KB, kemudian jarumnya itu ditaruh di sembarangan. Nah itu kan harus teliti juga pada data-data yang dilaporkan. Nah, mulai dari kapan kita belajar teliti? Ya mulai sekarang. Kemudian bertanggung jawab, jelas ini ya. Tanggung jawab harus melekat pada diri kita. Jujur, ya pasti bahwa ini harus menyadari. Ini mengakui, wah ini bukan kompetensi saya. Jadi kita akan merujuk ya. Gitu. Nah itu kan harus jujur melakukan. Disiplin, nah ini penting sekali. Disiplin dalam melakukan tugas, mendisiplin diri, termasuk disiplin buka praktek atau pelaporan dan sebagainya. Kemudian juga ini ada hubungan manusia yang efektif, punya hubungan yang baik, bagaimana berkomunikasi. Makanya di dalam proses pembelajaran ini juga mahasiswa diminta untuk mampu berkomunikasi dengan baik kepada dosennya atau kepada staf yang lain atau kepada mahasiswa sesama mahasiswa. Dan tidak lupa juga terkait dengan bertakwa. Loh kok bisa Bu? Ya kalau gitu kan ya semuanya bertakwa. Nah ini contohnya bertakwa ya. Kan kita jelas gak boleh, aborsi dilarang gitu kan. Tapi karena wah menggiurkan ini dengan melakukan aborsi saya dapat keuntungan besar nih. Nah tapi kan ingat aborsi meskipun janin itu usianya masih 3 bulan dalam rahim ibunya, itu sudah terbentuk manusia utuh gitu. Sehingga kalau seandainya melakukan aborsi pada usia kehamilan 3 bulan saja, itu sudah melakukan pembunuhan. Nah ini nilai ketakwaannya diuji gitu. Terus kemudian ini mengerti asas dan tujuan penyelenggaraan praktek kebidanan. Juga berdasarkan hukum, landasan hukum, bekerja tidak asal ya sudahlah saya bekerja melakukan ini ya baik. Nah itu kayak robot, kayak pesuruh gitu ya. Jadi kita harus bekerja, oh saya melakukan ini sesuai dengan tugas saya. Seandainya ada pembagian tugas, apakah ini betul tugas bidan seperti ini atau itu bukannya tugas bidan ya yang harus saya lakukan. Jadi bekerja dengan kritis, kemudian berdasarkan landasan hukum dalam pelayanan kebidanan. Landasan hukumnya ya kalau memang itu bukan tugas dan kewenangan bidan ya jangan dilakukan gitu ya. Kalau memang itu tugasnya ya silakan dilakukan, tapi kalau bukan tugas dan kewenangannya jangan main-main untuk melanggar gitu ya, karena urusannya dengan hukum.